Kisah nyata TKW Kebumen yang dinikahi Sultan Arab. Bagaimana kehidupannya sekarang? Halo teman-teman Markitul semua. Semoga hari kalian menyenangkan dan penuh berkah. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah kisah yang menguras emosi tentang perjuangan cinta, pengorbanan, dan harapan. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Dan tuliskan shalawat di kolom komentar agar kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan. Di sebuah desa kecil di Kebumen, Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis muda bernama Lucy. Ia dikenal bukan hanya karena kecantikannya yang alami, tetapi juga karena sikapnya yang ramah dan ceria. Dengan mata bulat yang selalu penuh semangat dan senyuman manis yang senantiasa menghiasi wajahnya, Lucy menjadi kebanggaan keluarganya. Namun, keluarga Lucy hidup dalam keterbatasan. Ayahnya, seorang petani, dan ibunya yang mengelola warung kecil, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Bu, kalau Lucy keluar negeri, Lucy bisa bantu bapak dan ibu," ujar Lucy suatu malam, saat keluarga mereka makan bersama di bawah temaram lampu minyak. Ibunya hanya diam, menatap penuh rasa khawatir. Namun ayahnya akhirnya berkata, "Kalau itu yang terbaik untuk masa depanmu, Bapak ridho, Nak." Keputusan itu membawa Lucy dalam perjalanan panjang menuju tanah asing, Timur Tengah. Setibanya di Arab, Lucy ditempatkan di rumah megah milik seorang sultan bernama Tuan Zubair. Rumah itu begitu besar, seperti istana yang sering ia lihat di televisi. Jendela besar berornamen emas, karpet Persia yang menghiasi lantai, dan lampu kristal yang berkilauan membuat Lucy merasa seperti berada di dunia lain. Awalnya, ia merasa canggung dengan lingkungan yang serba mewah itu. "Selamat pagi, Tuan Zubair," sapanya dengan suara pelan saat pertama kali bertemu majikannya. Tuan Zubair, seorang pria gagah berusia 35 tahun dengan janggut yang terawat rapi, hanya mengangguk sambil mengamati Lucy. "Kamu pekerja baru dari Indonesia?" tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih. Lucy, dengan gugup, menjawab, "Iya, Tuan. Saya Lucy." Meski awalnya penuh kecanggungan, hari-hari di rumah itu berlalu dengan cepat, dan Lucy mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Seiring waktu, Lucy menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam pekerjaannya. Ia tak hanya membersihkan rumah, tetapi juga memasak makanan khas Indonesia untuk staf di rumah itu. Salah satu hari, saat ia sedang membersihkan ruang kerja Tuan Zubair, pria itu memperhatikannya dengan saksama. "Kamu memasak nasi goreng kemarin?" tanyanya tiba-tiba. Lucy terkejut, lalu menjawab sambil tersenyum, "Iya, Tuan. Saya senang memasak makanan dari kampung halaman saya." Tuan Zubair tersenyum tipis. "Itu sangat enak. Saya ingin mencobanya lagi," ujarnya sambil meninggalkan ruangan. Sejak saat itu, percakapan kecil seperti itu menjadi lebih sering terjadi. Perhatian Tuan Zubair terhadap Lucy tidak hanya membuat gadis itu merasa dihargai, tetapi juga memunculkan rasa nyaman yang perlahan tumbuh di hatinya. Hubungan antara Lucy dan Tuan Zubair tetap dalam batas profesional, tetapi ada sesuatu yang berubah. Setiap kali Lucy menyajikan teh atau menyambut tamu, ia merasa pandangan Tuan Zubair selalu tertuju padanya. Suatu hari, saat mereka tanpa sengaja bertemu di taman belakang rumah, percakapan sederhana berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. "Lucy, apakah kamu merindukan rumahmu?" tanya Tuan Zubair sambil memandangi bunga-bunga mawar yang sedang mekar. Lucy, yang sedang menyiram tanaman, menjawab dengan nada lembut, "Iya, Tuan. Tapi saya merasa bersyukur bisa bekerja di sini. Tempat ini sangat indah." Tuan Zubair menatapnya sejenak, lalu berkata, "Indah, tapi tidak lengkap tanpa kehadiran seseorang yang mengerti hati kita." Kata-kata itu membuat jantung Lucy berdebar, meskipun ia mencoba mengabaikannya. Pada suatu malam yang tenang, Lucy sedang duduk di taman sambil menulis surat untuk keluarganya di Kebumen. Tiba-tiba, ia mendengar langkah kaki mendekat. "Lucy, apa yang sedang kamu lakukan?" tanya suara berat yang sudah tak asing lagi baginya. Ia buru-buru menyembunyikan suratnya dan menjawab, "Tidak ada, Tuan. Hanya menulis untuk keluarga saya." Tuan Zubair duduk di bangku di sebelahnya, membuat suasana menjadi canggung. "Aku ingin mengatakan sesuatu,
katanya dengan nada serius. Lucy hanya terdiam, menundukkan pandangannya. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi kehadiranmu di rumah ini telah membawa kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Lucy mengangkat kepalanya, terkejut dengan kata-kata itu. Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa, ujarnya gugup. Kamu tidak perlu berkata apa-apa sekarang, balas Tuan Zubair. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Malam itu, setelah mendengar pengakuan Tuan Zubair, Lucy kembali ke kamarnya dengan pikiran yang tak tenang. Perasaan bahagia bercampur dengan rasa takut menyelimuti dirinya. Apakah ini benar? Apakah aku pantas? Bisiknya pada dirinya sendiri di depan cermin kecil di kamarnya. Lucy merasa bingung dengan situasi ini. Ia hanyalah seorang pekerja biasa dari desa kecil, sementara Tuan Zubair adalah seorang sultan yang dihormati. Keesokan harinya, saat Lucy sedang menyapu halaman depan, Tuan Zubair menghampirinya. Lucy, panggilnya lembut. Lucy menghentikan sapuannya, menunduk, dan menjawab, iya, Tuan. Dengan tatapan serius, ia berkata, aku tahu kamu mungkin merasa takut atau ragu, tapi perasaanku tulus. Aku ingin membuatmu bahagia. Lucy terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata, Tuan, saya takut ini hanya akan membawa masalah. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda. Tuan Zubair tersenyum kecil. Tidak ada cinta yang tanpa risiko, Lucy. Tetapi aku percaya kita bisa menghadapinya bersama. Kata-kata itu, meskipun menenangkan, masih menyisakan kekhawatiran di hati Lucy. Setelah berbulan-bulan saling mengenal dan berbagi perasaan, Tuan Zubair membuat keputusan besar. Suatu malam, ia memanggil Lucy ke ruang tamu utama, tempat ia biasanya menerima tamu penting. Lucy datang dengan gugup, mengenakan pakaian sederhana seperti biasa. Lucy, duduklah, katanya sambil menunjuk ke sofa di depannya. Ketika Lucy duduk, Tuan Zubair melanjutkan, aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku ingin kita menikah. Lucy membelalakan matanya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tuan, bagaimana mungkin? Saya ini hanya seorang pembantu, jawabnya sambil menundukkan kepala. Bagiku, statusmu tidak penting. Lucy, aku mencintaimu, dan itu cukup, kata Tuan Zubair dengan tegas. Setelah banyak perdebatan batin, Lucy akhirnya menyetujui pernikahan itu. Upacara pernikahan sederhana dilakukan secara sirih, hanya dihadiri oleh beberapa orang kepercayaan Tuan Zubair. Meski tanpa kemewahan, malam itu menjadi salah satu momen paling bahagia dalam hidup Lucy. Hari-hari setelah pernikahan itu penuh kebahagiaan. Lucy merasa seperti hidup dalam mimpi. Tuan Zubair memperlakukannya dengan penuh cinta dan perhatian, seolah-olah ia adalah wanita paling istimewa di dunia. Kamu tahu, Lucy, kata Tuan Zubair suatu malam saat mereka duduk di taman belakang, aku belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Lucy tersenyum malu-malu. Terima kasih, Tuan. Saya juga sangat bersyukur memiliki Anda, jawabnya. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keluarga Tuan Zubair akhirnya mengetahui pernikahan mereka dan segera menunjukkan ketidaksetujuan. Ayah Tuan Zubair, seorang pria yang sangat berpengaruh di komunitas mereka, memanggilnya untuk berbicara. Zubair, apa yang kau pikirkan? Menikahi seorang pembantu? Apa kau tidak memikirkan kehormatan keluarga? Tanyanya dengan nada marah. Tuan Zubair mencoba menjelaskan, tetapi ayahnya tetap keras kepala. Ketegangan ini mulai mengancam kebahagiaan Lucy dan Tuan Zubair. Berita tentang pernikahan itu menyebar dengan cepat di kalangan keluarga besar Sultan. Para saudara dan kerabat Tuan Zubair berkumpul untuk membahas masalah ini. Ibu Tuan Zubair, seorang wanita yang dikenal tegas dan tradisional, langsung menemui Lucy di dapur. Lucy, kamu tahu apa yang kamu lakukan telah membawa masalah besar untuk keluarga ini, bukan? Katanya dengan nada dingin. Lucy hanya bisa terdiam, menahan air mata. Aku mohon maaf, Nyonya. Saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun, jawabnya lirih. Kalau begitu, tinggalkan Zubair.
Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari aib, tegas sang ibu. Kata-kata itu menghantam Lucy seperti pisau tajam. Malam itu, ia menangis sendirian di kamarnya, bertanya-tanya apakah ia harus melepaskan cintanya demi kebaikan semua pihak. Tekanan dari keluarga Tuan Zubair semakin berat. Ayahnya bahkan mengancam akan mencabut hak warisnya jika ia tidak segera mengakhiri pernikahan itu. "Zubair, kau harus memilih, keluarga atau wanita itu," kata sang ayah dengan nada penuh ultimatum. Namun, Tuan Zubair tidak goyah. "Ayah, aku mencintainya. Lucy telah mengajarkanku arti kebahagiaan yang sebenarnya," jawabnya dengan tegas. Di sisi lain, Lucy merasa semakin terpojok. Ia tidak ingin menjadi penyebab keretakan dalam keluarga suaminya. Suatu malam, Lucy menemui Tuan Zubair di taman. "Tuan, mungkin saya harus pergi. Ini semua terlalu berat untuk Anda," katanya dengan suara bergetar. Tuan Zubair menatapnya dalam-dalam. "Lucy, aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kita. Jika aku harus kehilangan segalanya, aku akan melakukannya demi kamu," katanya sambil menggenggam tangan Lucy erat. Kata-kata itu membuat Lucy menangis, merasa terharu sekaligus bersalah. Malam setelah Tuan Zubair mengungkapkan cintanya, Lucy sulit memejamkan mata. Ia terus memikirkan apa yang akan terjadi jika ia menerima perasaan majikannya. Apakah benar cinta bisa mengatasi segalanya? Gumamnya pelan, sambil memandang bulan dari jendela kecil kamarnya. Keesokan harinya, saat Lucy sedang mencuci piring di dapur, salah satu pelayan senior, Hana, menghampirinya. "Lucy, aku perhatikan belakangan ini Tuan Zubair sering mencarimu. Ada apa antara kalian?" tanya Hana sambil menyipitkan mata. Lucy gugup, lalu menjawab, "Tidak ada apa-apa, Kak Hana. Saya hanya pekerja di sini." Namun, Hana tersenyum tipis, seolah-olah bisa membaca pikiran Lucy. "Hati-hati, Lucy. Dunia mereka bukan seperti dunia kita. Jangan sampai kamu terluka," katanya sebelum pergi. Kata-kata itu semakin membuat Lucy dilanda kebimbangan. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Tuan Zubair memanggil Lucy ke ruang perpustakaan, tempat yang jarang dikunjungi orang lain. Dengan mata yang serius namun lembut, ia berkata, "Lucy, aku telah meminta seorang ulama untuk menikahkan kita. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah untukmu, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku bersungguh-sungguh." Lucy menunduk, merasa dadanya sesak oleh campuran emosi. "Tuan, apa keluarga Anda tidak akan keberatan?" tanyanya ragu. "Biarkan aku yang menghadapi mereka. Yang aku pedulikan sekarang adalah kebahagiaan kita," jawab Tuan Zubair sambil menyentuh tangan Lucy dengan lembut. Malam itu, pernikahan sederhana dilakukan di ruang kecil di rumah megah itu. Dengan balutan busana sederhana, Lucy merasa gugup namun bahagia. Di hadapan Tuhan, ia menjadi istri seorang sultan. Hari-hari setelah pernikahan dipenuhi oleh cinta dan kebahagiaan. Tuan Zubair sering mengajak Lucy berbicara di taman, berbagi cerita tentang masa kecilnya. "Lucy, aku dulu sangat kesepian meskipun aku memiliki segalanya," katanya suatu sore sambil memandangi burung-burung yang berterbangan di langit. "Dan sekarang?" tanya Lucy lembut. "Sekarang, aku merasa hidupku lebih bermakna karena ada kamu," jawabnya sambil tersenyum. Lucy merasa kehidupannya seperti mimpi yang menjadi nyata. Namun, awan kelabu mulai menggantung ketika keluarga Tuan Zubair akhirnya mengetahui pernikahan mereka. Tekanan datang bertubi-tubi, seperti ombak besar yang tak kunjung reda. Telepon berdering setiap saat, membawa pesan-pesan marah dari kerabat jauh. "Apa yang kau lakukan, Zubair? Kau telah mempermalukan keluarga kita," bentak salah satu pamannya melalui telepon. Tekanan dari keluarga semakin menjadi. Suatu pagi, ibu Tuan Zubair datang ke rumah dengan wajah yang penuh amarah. "Mana Lucy? Aku ingin bicara dengannya sekarang juga." Suaranya menggema di seluruh rumah. Lucy yang sedang menyapu lantai berusaha menghindar, tetapi sang ibu menemukannya. "Kamu pikir siapa dirimu berani menikah dengan anakku?" tanyanya tajam. Lucy hanya bisa menunduk, tak mampu menjawab. "Lucy bukan orang yang harus kau salahkan, Bu.
kata Tuan Zubair yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Aku yang memilihnya karena aku mencintainya, lanjutnya dengan nada tegas. Namun, sang ibu tidak peduli. Cinta? Kau pikir cinta cukup untuk menjaga kehormatan keluarga ini? Katanya sambil memalingkan wajah. Suasana di rumah itu berubah menjadi sangat tegang, dan Lucy merasa bahwa kebahagiaan mereka akan segera direnggut. Tekanan akhirnya mencapai puncaknya ketika ayah Tuan Zubair memanggil seluruh keluarga untuk berkumpul. Di depan semua orang, ia berkata, "Zubair, kau harus mengakhiri pernikahan ini atau kau akan kehilangan segala hakmu sebagai pewaris keluarga." Lucy mendengar berita itu dari salah satu pelayan dan merasa hatinya hancur. Ia tidak ingin menjadi penyebab kehancuran hubungan Tuan Zubair dengan keluarganya. Malam itu, Lucy menemui suaminya di balkon. "Tuan, saya mohon maaf. Saya tidak bisa terus di sini," katanya dengan mata berkaca-kaca. Tuan Zubair memeluknya erat. "Jangan pernah menyebut dirimu sebagai masalah, Lucy. Aku tidak peduli kehilangan segalanya asalkan aku tetap memiliki kamu," katanya tegas. Meski kata-kata itu menenangkan, Lucy tahu bahwa pernikahan mereka kini berada di ujung tanduk. Hari-hari berlalu dengan semakin banyak tekanan yang menghimpit Tuan Zubair dan Lucy. Keluarga besar Sultan tidak hanya memprotes, tetapi juga mulai mengancam secara terbuka. Pada suatu malam, saat Lucy sedang membereskan ruang tamu, seorang paman Tuan Zubair datang tanpa pemberitahuan. "Kau pikir hubungan ini akan diterima begitu saja? Lucy, kamu tahu apa yang kau lakukan ini adalah kehancuran bagi keluarga kami," ujarnya dengan nada tinggi. Lucy terdiam, menahan tangis, tetapi matanya menunjukkan kepasrahan. Di saat yang sama, Tuan Zubair masuk ke ruangan. "Paman, cukup," katanya dengan suara lantang. "Aku yang memutuskan ini. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku, bukan dia." Suasana menjadi sangat tegang. Setelah sang paman pergi, Lucy menatap Tuan Zubair dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, saya takut," katanya lirih. Tuan Zubair meraih tangannya dan berkata, "Kita akan melewati ini bersama. Lucy, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Ketegangan akhirnya mencapai puncaknya ketika ayah Tuan Zubair membuat ancaman terakhir. "Jika kau tetap bersama wanita itu, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini," katanya dengan nada dingin saat makan malam keluarga. Tuan Zubair berusaha mempertahankan posisinya, tetapi ia tahu bahwa tekanan ini akan terus menghancurkan kehidupan mereka. Lucy, yang mendengar kabar ini dari salah satu staf rumah tangga, merasa bahwa ia harus mengambil langkah besar. "Tuan, mungkin saya harus kembali ke Indonesia," katanya suatu malam saat mereka duduk di taman. "Tidak, Lucy, kau adalah istriku," jawab Tuan Zubair dengan tegas. "Tapi saya tidak ingin menjadi alasan Anda kehilangan segalanya," balas Lucy sambil menahan air mata. Setelah diskusi panjang, mereka akhirnya sepakat bahwa Lucy akan kembali ke Indonesia untuk sementara waktu. Meskipun hati mereka berat, mereka tahu itu adalah keputusan terbaik untuk saat ini. Sebelum keberangkatan Lucy, Tuan Zubair mempersiapkan segala sesuatu untuk memastikan kehidupan istrinya di Indonesia tetap nyaman. "Aku sudah membeli sebuah rumah untukmu di Kebumen," katanya saat mereka duduk bersama di ruang kerja. Lucy terkejut. "Tuan, itu terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima ini," katanya sambil menggelengkan kepala. Tuan Zubair tersenyum lembut. "Ini bukan pemberian, Lucy. Ini adalah kewajibanku sebagai suamimu. Aku ingin kau memiliki tempat yang nyaman, tempat yang bisa kau sebut rumah. Rumah itu bukan hanya bangunan megah, tetapi juga dilengkapi dengan segala fasilitas yang membuat Lucy merasa dihargai." Saat hari keberangkatan tiba, Tuan Zubair mengantarnya ke bandara. "Ingat, Lucy, aku akan selalu ada untukmu," katanya sambil menggenggam tangan Lucy erat. Lucy hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Setibanya di Kebumen, Lucy memulai kehidupannya yang baru. Rumah yang dibelikan oleh Tuan Zubair menjadi tempat penuh kenangan dan harapan. Ia sering menghabiskan waktu di taman belakang, memandangi langit, dan merenungkan nasibnya. "Semoga suatu hari kita bisa bersama lagi tanpa tekanan seperti ini,"
gumamnya pada dirinya sendiri. Para tetangga mulai memperhatikan kedatangan Lucy yang tiba-tiba dan rumah mewah yang ia tempati. "Lucy, dari mana kamu mendapatkan rumah ini?" tanya seorang tetangga suatu hari. Lucy hanya tersenyum dan menjawab singkat, "Ini dari seseorang yang sangat berarti bagi saya." Meskipun ia merasa kesepian, Lucy tetap menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur. Ia sering menelepon Tuan Zubair untuk berbicara dan memastikan bahwa mereka tetap terhubung meski terpisah oleh jarak. Beberapa bulan setelah Lucy kembali ke Indonesia, Tuan Zubair mulai mengunjungi Kebumen secara diam-diam. Pada malam-malam tertentu, ia muncul di depan pintu rumah Lucy tanpa pemberitahuan. "Zubair, Anda datang?" kata Lucy dengan suara terkejut namun penuh kebahagiaan. "Aku tidak bisa jauh darimu terlalu lama, Lucy," jawabnya sambil tersenyum. Mereka menghabiskan waktu bersama di rumah itu, berbagi cerita dan tawa seperti saat mereka masih di Arab. Suatu malam, saat mereka duduk di beranda, Lucy berkata, "Saya takut kunjungan ini akan membawa masalah untuk Anda." Tuan Zubair menggenggam tangan Lucy dan berkata, "Biarkan mereka berpikir apa yang mereka mau. Yang penting aku bersamamu sekarang." Kehadiran Tuan Zubair menjadi cahaya bagi Lucy, meskipun ia tahu hubungan mereka tetap diwarnai banyak rintangan. Beberapa bulan setelah kunjungan rutin Tuan Zubair, Lucy mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan karena aktivitas sehari-hari. Namun, suatu pagi, saat ia sedang menyiapkan sarapan, ia merasa mual dan pusing. "Ini aneh. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya," gumamnya sambil memegang perutnya. Kekhawatirannya membawanya ke dokter di kota. Dokter tersenyum hangat setelah memeriksa hasil tesnya. "Selamat, Bu Lucy. Anda hamil," katanya dengan suara lembut. Lucy terdiam, merasa campuran antara kebahagiaan dan kekhawatiran menyelimuti dirinya. "Tapi, saya sendirian, Dok," katanya pelan. Dokter hanya tersenyum, mencoba memberinya dukungan. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana cara memberitahu Tuan Zubair. Saat malam tiba, ia menelepon suaminya. "Tuan, saya punya kabar penting," katanya dengan suara bergetar. "Apa itu, Lucy?" tanya Zubair penuh perhatian. Dengan suara pelan namun penuh emosi, Lucy menjawab, "Saya hamil." Hening sejenak di ujung telepon, lalu terdengar suara Zubair penuh kebahagiaan. "Lucy, ini adalah anugerah terbesar yang pernah aku terima," katanya dengan penuh semangat. Meskipun berita kehamilan membawa kebahagiaan, Lucy tahu tantangan besar menantinya. Sebagai seorang ibu yang tinggal jauh dari suaminya, ia harus menjalani semuanya sendiri. Hari-harinya diisi dengan mempersiapkan kebutuhan bayi sambil menjaga kesehatannya. Tetangga sering bertanya, "Lucy, suamimu tidak pernah datang? Apa dia tahu kau sedang hamil?" Lucy hanya tersenyum dan menjawab, "Dia tahu, dan dia selalu mendukung saya." Meskipun jawaban itu membuatnya tampak kuat, di dalam hatinya ia sering merasa kesepian. Suatu malam, saat ia duduk di beranda sambil memegang perutnya yang semakin besar, ia berbicara kepada bayinya, "Nak, meskipun ayahmu tidak selalu di sini, dia mencintaimu. Suatu hari nanti, kamu akan bertemu dengannya dan tahu betapa besar cintanya untuk kita." Kata-kata itu menjadi penguat dirinya dalam menghadapi hari-hari yang penuh tantangan. Selama kehamilan Lucy, Tuan Zubair terus menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya meskipun mereka terpisah oleh jarak. Setiap minggu, ia mengirimkan paket berisi kebutuhan untuk Lucy dan calon bayi mereka. Dalam salah satu paket itu, terdapat surat yang ditulis dengan tangan. "Lucy, setiap hari aku memikirkanmu dan bayi kita. Aku berjanji, tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu ada untuk kalian. Dengan cinta, Zubair." Membaca surat itu, Lucy menangis haru. Di tengah tekanan hidup yang ia alami, cinta Tuan Zubair menjadi penghibur terbesarnya. Ketika usia kehamilannya semakin mendekati waktu melahirkan, Zubair menghubunginya lebih sering. "Lucy, aku ingin berada di sana saat bayi kita lahir," katanya suatu malam melalui telepon. "Tapi bagaimana jika keluargamu tahu?
Tanya Lucy penuh kekhawatiran. Aku tidak peduli, Lucy. Aku hanya ingin mendampingi kalian, jawab Zubair dengan tegas. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Lucy melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat dan tampan di sebuah klinik kecil di Kebumen. Ia menamai anak itu Ahsan, yang berarti terbaik dalam bahasa Arab, sebagai simbol harapan dan cinta mereka. Lucy, kau telah melakukan hal yang luar biasa, kata bidan yang membantunya melahirkan. Saat Lucy pertama kali menggendong Ahsan, air matanya mengalir deras. Nak, kamu adalah anugerah terindah dalam hidup ibu, bisiknya sambil mencium kening bayi itu. Beberapa minggu setelah kelahiran Ahsan, Tuan Zubair datang ke Kebumen untuk bertemu putranya. Saat pertama kali menggendong bayi itu, wajahnya penuh dengan kebahagiaan. Dia mirip sekali denganmu, Lucy, katanya sambil tersenyum. Momen itu menjadi bukti nyata bahwa cinta mereka tetap hidup meskipun dunia mencoba memisahkan mereka. Meskipun Tuan Zubair bahagia dengan kehadiran Ahsan, ia tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Keluarganya masih menolak hubungan mereka, dan ia harus menjaga kunjungannya ke Kebumen tetap rahasia. Zubair, saya tidak ingin kamu kehilangan segalanya demi saya dan Ahsan, kata Lucy suatu malam. Lucy, kau tidak mengerti. Aku sudah memiliki segalanya, tetapi tanpa kalian, semuanya tidak berarti, jawabnya dengan suara serius. Zubair terus mendukung Lucy dan Ahsan dari kejauhan, mengirimkan kebutuhan mereka dan memastikan bahwa mereka hidup dengan nyaman. Namun, ia juga menghadapi tantangan besar di tanah kelahirannya. Tekanan dari keluarganya semakin berat, tetapi Zubair tetap teguh pada cintanya. Aku tahu jalan ini sulit, tapi aku tidak akan pernah meninggalkan kalian, katanya dalam salah satu kunjungannya. Bagi Zubair, cinta untuk Lucy dan Ahsan adalah prioritas yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Lucy dan Ahsan hidup damai di rumah megah yang kini penuh dengan kehangatan seorang ibu dan anak. Rumah itu, yang awalnya terasa terlalu besar dan kosong, kini dipenuhi suara tawa bayi kecil dan langkah-langkah sibuk Lucy. Setiap pagi, ia duduk di taman belakang, menggendong Ahsan sambil menyanyikan lagu-lagu dari kampung halamannya. Nak, lihat bunga-bunga ini. Suatu hari, kamu akan tahu betapa indahnya dunia ini, ucapnya dengan lembut. Meskipun Zubair tidak bisa selalu hadir, Lucy merasakan kehadirannya melalui pesan-pesan singkat, panggilan video, dan hadiah-hadiah kecil yang dikirimkan secara rutin. Salah satu malam, saat berbicara melalui video call, Zubair tersenyum lebar melihat Ahsan tertidur di pangkuan Lucy. Dia benar-benar mirip denganmu, Lucy. Aku sangat merindukan kalian, katanya dengan nada lembut. Lucy menahan air mata dan menjawab, kami juga merindukanmu, Tuan. Kehidupan mereka sederhana tetapi penuh cinta, meski jarak masih menjadi penghalang. Lucy awalnya merasa khawatir tentang bagaimana masyarakat sekitar akan menerima dirinya dan statusnya sebagai ibu yang suaminya jarang terlihat. Namun, seiring waktu, ia mulai mendapatkan dukungan dan penghormatan dari para tetangga. Lucy, kamu adalah sosok ibu yang hebat. Melihatmu membesarkan Ahsan sendirian membuat kami kagum, kata seorang tetangga suatu pagi saat mereka bertemu di pasar. Lucy tersenyum malu dan menjawab, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik untuk anak saya. Para tetangga sering datang untuk membantu Lucy, baik dengan memberikan saran tentang cara merawat bayi atau sekadar menemani saat ia merasa kesepian. Pada suatu hari, kepala desa bahkan berkata, Lucy, kami semua di sini mendukungmu. Kamu tidak sendiri. Kata-kata itu memberikan kekuatan bagi Lucy untuk terus melangkah maju. Ia merasa bahwa meskipun suaminya jauh, cinta dari orang-orang di sekitarnya memberikan dukungan yang ia butuhkan. Waktu terus berjalan, tetapi cinta antara Lucy dan Tuan Zubair tetap hidup. Meskipun mereka hanya bisa bertemu sesekali, momen-momen itu penuh dengan kebahagiaan. Suatu malam, saat Zubair datang ke Kebumen, mereka duduk bersama di teras rumah sambil menikmati angin malam. Lucy, aku tahu aku tidak selalu bisa ada di sini, tapi aku ingin kau tahu bahwa kau dan Ahsan adalah pusat duniaku, kata Zubair sambil menggenggam tangan Lucy. Saya mengerti, Tuan.
Saya hanya berharap suatu hari kita bisa hidup bersama tanpa ada tekanan dari siapapun, jawab Lucy dengan mata berkaca-kaca. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan, impian, dan harapan untuk Ahsan. Dia harus tumbuh menjadi anak yang kuat. Lucy, seperti ibunya, ujar Zubair sambil tersenyum. Percakapan itu menjadi bukti bahwa cinta mereka tidak pernah pudar. Meskipun dunia mencoba memisahkan mereka. Kisah Lucy dan Zubair menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitar mereka. Para tetangga sering membicarakan keberanian Lucy yang menjalani hidup sebagai ibu tunggal dengan penuh tanggung jawab. Dia adalah contoh nyata bahwa cinta dan pengorbanan bisa mengalahkan segala rintangan, kata seorang tetangga kepada yang lain. Bahkan, kepala desa sempat meminta Lucy berbicara di sebuah acara untuk memberikan motivasi kepada para wanita di kampung itu. Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi jika kita menjalani semuanya dengan cinta dan keteguhan hati, kita pasti bisa melewati semua tantangan, ujar Lucy dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu membawa tepuk tangan dan air mata dari para pendengar. Lucy merasa bahwa kisahnya, meskipun penuh dengan perjuangan, bisa memberikan harapan bagi orang lain yang menghadapi situasi sulit dalam hidup mereka. Meskipun hidup mereka jauh dari sempurna, Lucy dan Ahsan menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Zubair tetap menjadi bagian dari hidup mereka, meskipun hanya sesekali datang ke Kebumen. Setiap kali ia datang, mereka menghabiskan waktu bersama, menciptakan kenangan yang akan dikenang seumur hidup. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di ruang tamu, Ahsan yang sudah bisa berbicara berkata, "Ayah, kapan kita bisa tinggal bersama?" Zubair terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara penuh kasih, "Suatu hari, Nak, suatu hari kita akan selalu bersama." Kata-kata itu menjadi janji yang terus menguatkan hati Lucy dan Ahsan. Kisah mereka adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal jarak atau rintangan. Lucy dan Zubair mungkin hidup di dunia yang berbeda, tetapi cinta mereka tetap menjadi pengikat yang tidak bisa dipisahkan. Mereka menjalani hidup dengan penuh harapan, percaya bahwa masa depan yang lebih baik akan datang untuk mereka.